Dimas. Sorry lagi ada sedikit trouble di kamera saya. Tapi kita akan tetap jalan, nunggu sebentar ya buat teman-teman. Mungkin sambil jalan kan ini aja dulu, PowerPoint-nya dulu sebentar. Oke, nunggu kamera sebentar sambil jalan. Oke, ini kita akan aktivitas hari ini kita akan masuk di Abdima sosialisasi program belajar kreatif untuk matematika, akuntansi, dan arsitektur di Taman Bacaan Masyarakat di Surabaya. Kita akan mengadakan kegiatan ini dari Prodi Arsitektur, Hima Artra, kemudian Library Petra, kemudian UKM Menulis Kreatif, dan Prodi PGSD, serta Prodi Akuntansi Bisnis, atau Prodi Business Accounting. Ini direkam ya? Oke, oke. Ya. Oh yes, mungkin sebelum jauh kita doa dulu sebentar, kita mulai. Sebelum kita jelaskan, mundur satu slide lagi. Ya, oke. Mari kita berdoa. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya memimpin secara Kristiani. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini kami boleh briefing. Tuhan berkati peralatan supaya lancar kembali. Dan kami mohon pimpinanmu supaya peralatan yang ada bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita akan bahas sedikit aja. Nama saya Gunawan, mungkin saya ulang lagi, nama saya Gunawan Tanuwijaya. Saya adalah ketua tim. Bersama saya ada Pak Iman Subekti, MPD dari Prodi PGSD. Yang tidak hadir, ini anggota tim Abdimas yang tidak hadir dari dosen adalah Bu Priskila Adiasi, MSc, dan Budian Wulandari dari SIIP, Ketua Perpustakaan kami. Nah, juga ada bersama kami dengan tim UKM Menulis Kreatif dan Hima Artra ya. Jadi kita sudah siap semua. Mungkin kita akan coba lihat sebentar tentang jadwal. Next, oke. Nanti rekan-rekan harusnya hari ini pembekalan. Jadi mungkin kalau yang hari ini belum bisa pembekalan, nanti bisa WA ke Samuel atau Yohana, sorry. Yohana ya? Yohana mana? Oke. Oh ya, saya selama ini cuma lihat WA chatnya. Sekarang lihat orangnya. Nah, bisa masuk? Nggak bisa. Bentar ya. Ini ada sedikit trouble di sayap. Oke, balik lagi ke jadwalnya nanti ada, oh ya, buat yang arsitek rasanya sudah sebagian besar memilih jadwal ya Sam ya. Rasanya cuman ada 2 slot lagi yang tersisa tanggal 11 Maret, betul. Oke, jadi masih ada 2 slot lagi. Kalau ada teman-temannya yang mau ikut dari arsitektur, bisa tolong diinfokan bahwa tanggal 11 Maret ada 2 slot lagi. Yang pertama minggu depan, 11 Februari. Yang kedua, 25 Februari. Yang ketiga, 11 Maret. Yang keempat itu adalah 18 Maret ya, betul ya. Teman-teman UKM Menulis Kreatif dan Budia nanti akan handling yang 18 Maret, kemudian sorry nggak kelihatan tapi 29 April dan 13 Mei. Oke. Nah, kebenaran memang karena kuliah kita belum mulai, ya kan? Ya, saya masih memberikan kesempatan untuk memilih jadwal, ya. Cuman memang jadwalnya tidak bisa tidak bisa semua di satu hari yang sama gitu ya. Jadi harus dibagi 8, 8, 8, 8. Ya kalau misalkan sudah 8 penuh ya mungkin saya masih mempertimbangkan kalau ada tambahan 1 atau 2 orang. Tapi nggak bisa 18 orang di tanggal 18 Maret misalnya gitu atau 16 orang di sisanya cuma 22 gitu nggak bisa. Jadi harus merata ya. Terus juga ada beberapa masukan kemarin beberapa panitia dan peserta ada yang bilang kalau saya ada ujian mendadak Pak gimana? Ya oke, bisa sih ditukar tapi kita tidak
bisa kalau bisa tukeran ya. Jadi bertukar. Jadi kalau bisa ada yang mau pindah, negosiasi sama Yohana sama Sam, bisa dipindah nggak? Ya, gitu. Terus kalau nanti di lapangan ada, bisa ya? Oke, itu udah bisa lihat. Nah, diputar aja kameranya. Dipin aja kamera laptop saya. Oke, hampir hampir beres. Oke. Oke. Okay. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Okay. Nggak apa-apa, bisa kelihatan kok. Geserin sedikit. Nggak usah. Yes. Oke. Okay. Oke, okay, maaf. Trouble sedikit di laptop saya, maaf. Laptop jadul. Laptop jadul dan kamera jadul, jadi dua-duanya crash. Mohon maaf. Oke, okay, saya ulang lagi ya, mungkin sedikit. Ya, jadi inilah wajah Pak Gunawan. Ini kalau saya buka masker ya, ini wajah saya. Nantinya saya akan mendampingi di beberapa hari, ya. Dan juga nanti Pak Iman dan Budian akan bergantian dengan saya. Mungkin satu lagi saya kenalkan dulu ke depan, Kak Ruth. Ini asisten saya yang akan, nggak apa-apa sih, ini masuk dulu. Ya, silakan duduk, berdiri sini sebentar. Ya, ini namanya Kak Ruth, galak tapi baik hati. Ya, thank you Kak. Nanti di lapangan kalau saya nggak bisa hadir, ada Kak Ruth, dia mewakili saya, ya. Jadi membantu saya dan Pak Iman dan Budian untuk handling masalah eksekusi teknisnya ya, karena ada beberapa terkait konsumsi sama pembagian jatah alat-alat tulis itu kadang-kadang takut ribet gitu, jadi nanti saya serahkan ke Kak Ruth sama ini, ya. Nanti ini juga mungkin nanti setelah ini kita akan perkenalkan juga Pak Handoko sama Pak Iman secara lebih detail. Oke, next Sam, mundur lagi Sam. Oke, acaranya itu 9.30 ya. 9.00 sampai 14.00. Ya, ini karena aturannya 4 jam ya. Oh, sorry, sebenarnya ada 1 jam jeda di jam 13 itu ya. Jam 12 sampai jam 13 itu jeda. Ya, kita nanti lihat kondisi di lapangan ya. Oh ya, jam 9 ini bukan di Petra ya, tapi di lokasi. Ya, jadi oh ya, mungkin saya juga menjelaskan kita tidak menyediakan angkutan dari Petra atau dari tempat lain. Jadi teman-teman bisa hadir langsung di lokasi. Ini lokasinya nanti, oh ya, ini alamatnya dan sebagainya di Google Maps sudah saya share di PDF yang saya share di WA broadcast tadi malam, ya. Jadi buat yang lokasinya di mana ya Pak? Oke, tolong diklik aja di PDF nomor 1 ya, 1 strip jadwal bla bla bla, jadwal. Nah di dalam jadwal itu berarti di slide ini nanti ada ini ya, ada koordinatnya Google Map-nya di bawah, dan lokasi bisa kalian klik gitu ya. Nah, sulitnya adalah parkirnya saya masih negosiasi dengan dua pihak, Pak RW sama salah satu tempat di sana, kemungkinan restoran. Nah, ini lagi negosiasi, jadi Senin saya nanti akan broadcast posisi lokasi parkiran ya. Tapi disarankan teman-teman yang dari barat atau teman-teman yang rumahnya berdekatan dengan lokasi Kelurahan Putrajaya ini tidak menggunakan mobil pribadi. Kalau bisa Gokar atau ya maksudnya bukan menyebutkan nama, maksudnya gunakan taksi online atau taksi terserah ya, karena masalahnya tidak ada parkir. Jadi kalau kalau ada 8 orang terus masing-masing orang membawa mobil satu, saya akan kesulitan menyediakan parkir. Ya. Jadi nggak bisa bikin parkirnya satu orang satu. Sorry, itu ada masalah enggak ya? Oke, sebentar. Ini. Apa-apa. Stabil, nggak stabil. Oke, sorry. Ya, oke. Nah, berikutnya juga adalah next. Nah, ini lokasinya.
Ya, masalah lokasi parkir saya lagi bicarakan, nanti mungkin saya pisahkan nanti di Google Drive ya, posisi lokasi parkir ini mungkin besok. Sebenarnya saya sudah ada dua alternatif, tapi saya tidak mau bahas detail sekarang karena percuma. Nanti kita bisa diskusi di WA broadcast atau di WA broadcast Anda bisa dapat linknya. Kalau Anda bingung, kontak Samuel sama Yohana kalau masih bingung ya. Ada pertanyaan, Yohana atau Samuel? Nggak ada. Kemarin ada yang nanya boleh ganti jadwal. Ya boleh kalau belum di fix tanggal 11 ya. Jadi kami, oh ya, jadi dalam 2 hari atau 3 hari ke depan yang belum dapat jadwal, atau gini lah, kan baru kuliah hari Senin ya, oke? Okay? Oh sorry, terakhir hari Jumat ya, karena kan para dosennya kan nggak ngajar Senin semua ya, oke. Okay. Jadi secara fair kita akan batasin tanggal 11. Jadi tanggal 11 tolong di lock masing-masing memilih jadwal, terutama yang dari UKM dan arsitek yang tersisa, tolong dipilih jadwal uh, yang fix. Ya, nah kalau tanggal 11 itu sudah fix, kami nggak bisa ganti. Ya, kemungkinan nggak bisa ganti. Kalau misalkan teman-teman panitia barusan kemarin mereka udah milih, ya saya masih boleh negosiasi lah sampai tanggal 11 ya. Tanggal 11 di fix. Oke, okay, next. Oh ya, sorry, jangan next dulu. Ini agak jalan kaki ke dalamnya ini agak lumayan. Jadi dari depan ini tidak ada, Sam tolong dipanas sedikit. Di atas ini adalah jalan besar, ya. Di bawah sini adalah jalan besar, ya. Jadi ini jalannya nggak bisa dimasuki mobil, ya. Ada satu lagi di futsal Dolly ini bisa dimasukin mobil tapi satu arah atau satu mobil saja. Jadi sangat sempit. Jadi saran saya mungkin berhenti di ujung gang aja yang jalan jarak atau jalan jarak ya. Oke, jalan jarak yang atas ini mungkin lebih gampang atau Duku Kupang Timur 4. Ya, nanti pakai Google kan pasti bisa berhenti di pinggir terus Anda masuk ke dalam. Ya, oke. Next. Oke, ini acara kita hari ini. Nanti kita akan perkenalkan Pak Handoko sama Pak Iman. Saya nggak akan lama-lama juga. Sorry karena kelamaan karena technical error. Next. Nah, ini kegiatan posternya. Nanti, oh ya, untuk teman-teman ikut membantu juga pada pagi hari sebelum acara mulai. Mungkin terutama yang acara 11 Februari, kita akan sebar brosur ini ya ke warga-warga sekitar. Ya. Jadi kita akan sebarkan beberapa brosur ini ke warga sekitar. Sorry, tanggal kalian belum masuk karena ini brosurnya harus disebar dulu. Jadi nanti kita update minggu depan, perbaiki. Ya, jadi nanti tolong ikut mengundang anak-anak di sekeliling TBM, ya, karena ini penting sekali buat meningkatkan tujuannya untuk meningkatkan program kita. Ya, yang datang ke TBM. Next. Oke, mungkin sebentar ya Pak ya, 1-2 menit lagi. Tambahan informasi penting aja, nanti bisa dibaca di detailnya di PDF. Next. Ya, ini sedikit gambaran beritanya tentang lokalisasi Doli yang ditutup. Jadi tempat ini adalah posisinya di lokasi X lokalisasi Doli. Nanti Pak Handoko bisa cerita lebih banyak, tapi makanya kita perlu menciptakan literasi atau menciptakan kegiatan literasi karena memang ada isu besar penutupan lokalisasi Doli. Ya, next. Nah, Pak Rektor, jadi itu ada 6 rektor dan Pak Wali Kota, Pak Eri, dan 6 rektor yang ada di Surabaya sudah berkomitmen untuk membantu meningkatkan atau merevitalisasi kawasan ini. Jadi kami dalam hal ini bersiap atau berkomitmen membantu Pak Wali Kota, terutama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya yang diwakili Pak Handoko dan Bu Tuti dan para pimpinan, Bu Mia, Bu Kadinas Mia, Bu Tuti, Bu Kabak ya Pak ya, Bu Kabak, dan juga berbagai jajaran lainnya di Spusip. Jadi kita harus membantu untuk mengaktifkan kembali TBM yang ada. Next. Tujuan Abdi Masnya nanti saya akan jelaskan lebih detail, tapi ini kita mengajar bersama lah ya, gampangnya gitu ya. Kita ngajar, bukan ngajar ya,
ngajak belajar fun ya, ngajak belajar tapi secara yang menarik ya. Next. Nah, ini ada beberapa uh, aturan atau prasyarat yang saya sampaikan, bisa dibaca. Yang pasti kita mau mencoba membatasi satu kloter Abdimas itu 8 orang ya. Karena ini aturan dari LPPM supaya tidak terlalu banyak orang supaya seimbang. Jadi maksudnya anaknya misalkan 10 gitu ya, mahasiswanya 16 kan nanti bingung ya kan. Yang ngajar sama yang diajar kebanyakan yang di uh, yang kebanyakan yang ngajar kan bingung. Jadi perkiraan kami sekitar 8 mahasiswa per kali datang dan mungkin sisanya bisa ganti hari ya. Ya nanti kita bisa bicarakan lebih detail setelah tanggal 11 sudah ada fix ya. Tolong dipastikan dipilih tanggal 11 ya. Kemudian tidak ada transportasi, kami tidak memberikan biaya transportasi, tidak ada tempat parkirnya terbatas ya. Mungkin ada tapi tempat parkirnya sangat terbatas, jadi kami sarankan taksi online. Kalau yang lokasinya berjauhan, maaf, kalau misalkan dari timur, misalkan ya beberapa SEM atau beberapa dari timur atau dari tengah, mungkin bisa sharing mobil ya. Jadi satu mobil bisa 4 mahasiswa atau 5 mahasiswa gitu ya. Jadi lebih gampang. Mungkin parkirnya kami tentu saja kami akan usahakan ada parkir ya, tentu saja lebih fair ya. Karena kan saya tidak memberikan biaya transport, jadi kalian harus keluar biaya banyak. Cuman jumlah parkirnya sangat terbatas karena seperti tadi terlihat ya gangnya sempit, jadi cukup sulit untuk nggak bisa parkir di dalam gang itu. Atau ada ada pasar burung ya Pak ya, dan Batu Akik yang kemungkinan, tapi itu juga masih saya pastikan mungkin sekitar 3 atau 4 mobil. Jadi mungkin ya mari kita berbagi lah ya supaya lebih baik. Oke. Terakhir, oh ya tadi ada Kak Ruth ya, jadi harus nurut sama Kak Ruth. Ada saya, Budian, Kak Ruth, sama mungkin dari ini ya, dari Budian mungkin ada wakilnya Budian. Next. Ya ini nanti kegiatannya kira-kira seperti ini, tapi saya gak akan banyak bahas detail karena nanti Pak Iman dan Pak Handoko akan cerita sedikit. Tapi intinya ada 2 kegiatan atau ada 3 sih sebenarnya ya. Satu tuh matematika ya. Yang kedua rumah sehat atau rumah lah ya, arsitektural gitu ya, arsitektur. Yang ketiga dongeng yang dari UKM ya. Sudah ada masukan dari Budian, bukunya apa kira-kira? Belum. Belum sempat ya. Ya, nanti mungkin yang UKM kan baru mulai tanggal 18 Maret. Nanti kita akan briefing ulang mungkin 16 by Zoom mungkin ya. By Zoom kita akan briefing. Kalian nggak usah datang lagi gini sih. Maksudnya ini kali ini terpaksa datang karena saya pengen ngobrol habis meeting ya. Setelah ini kita ngobrol. Tapi nanti tolong dipastikan dengan Budian materinya apa, bukunya apa, karena saya hanya membantu 3 atau menyediakan materi 3 pertama, kemudian alat tulis iya, tapi buku-buku kan dari Budian. Untuk 3 pertemuan terakhir akan Budian sama tim KM yang megang ya. Maksudnya UKM yang mengatur. Terus ada art and craft-nya, jadi kita bikin craft. Terus kita akan foto bersama. Jangan lupa selfie, itu persyaratannya. Sebenarnya sih bukan persyaratan Baka sih, cuman setiap kali ketemu Baka itu saya nanti ditanya buktinya mana. Jadi harus bikin wifi. Sorry. Oke. Kemudian kita akan bagi-bagi hadiah souvenir sedikit, tapi nanti saya lagi bicarakan dengan Budian. Terus ada absensi ya, harus absensi. Termasuk hari ini nanti saya minta tolong absensi. Next. Ini adalah buku-buku yang kita akan sudah siapkan. Sudah kami berikan kepada TBM, tapi masih belum dipakai, belum disiapkan. Next. Ini adalah maket yang juga bisa dipakai. Mungkin nanti ada rumah joglo, cerita tentang rumah joglo. Kita bikin mewarnai rumah joglo dan sebagainya, nanti yang arsitektur ya bisa. Terus ini bikin art and craft-nya ya.
Saya nggak akan bahas detail karena ini pasti kalau anak arsitek pasti udah biasa ya. Kalau teman-teman UKM mungkin ya prinsipnya tinggal digunting, diwarnai, tempel-tempel, tegakin gitu ya. Jadi kayak kota 3 dimensi gitu lah ya. Nanti ada fotonya sih, next. Setelah ini. Nah ini contoh, ini sebelum COVID ya. Jadi, oh ya nanti pada saat interaksi kita tetap pakai masker ya. Karena walaupun sudah menurun jumlahnya, tapi kalau bisa, karena kita berinteraksi sama anak-anak ya. Takutnya nanti kena ada apa-apa. Anaknya kita kena masalah ya. Jadi Petra sementara tetap berinteraksi dengan teman-teman, maksudnya siswa dan pengunjung TBM itu tetap pakai masker. Nah kira-kira kayak gini, alat-alatnya saya siapkan, jadi kalian nggak usah bingung. Sudah disiapkan pensil, gunting, pensil warna, gunting, lem, dan sebagainya. Ya. Mungkin ada yang sedikit kurang-kurang ya sharing-sharing aja ya. Jadi guntingnya 5, ya kan nggak cukup semua. Jadi kita sharing sifatnya. Justru itu membangun juga kerjasama antara siswanya, antara pengunjung TBM-nya, supaya mereka mau berbagi. Next. Uh, ini WiFi-nya, nanti tolong di status, nanti saya akan share mungkin tanggal 10 Februari ya, statusnya di WA itu, di WA broadcast. Jadi harus ada, misalkan namanya Yohana ya, Yohana NRP misalkan 112 misalkan ya, 11223344 misalkan gitu ya. Terus nama kegiatan kita, sosialisasi bla 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 bla. Hashtag ini kami perlukan untuk nyarinya gampang. Terus juga menyebutkan jurusan dan unit terkait. Saya nggak tahu ini benar salah atau enggak. Nanti habis ini kita bahas. Oh, menulis kreatif Petra, betul ya? Betul ya? Oke. Next. Supaya nggak terlalu lama ini contohnya. Next. Ini yang tadinya mau ditawarkan juga buat teman-teman UKM, tapi kalau misalkan tidak bisa, nggak masalah. Next. Ini contohnya dari Dispusip ya. Itu bukan saya. Bukan foto saya, itu fotonya teman-teman Dispusip. Sebenarnya saya comot aja Pak, sorry. Tapi kan ada bahan untuk kreatif menulis ya, menulis kreatif. Jadi nanti bahannya tolong disiapkan. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa chat di Samuel atau Yohana kalau misalkan mau. Oh, sorry. Ya, oke. Gini mungkin juga mohon absen pada saat nanti Pak Handoko ini di chat aja di room ini ya, di room chat ya. Nama NRP. Ya. Silakan bisa absen juga sebelum mulai materi. Setelah ini Pak Handoko akan saya perkenalkan. Mungkin 1 menit bisa masuk ke Zoom. Buat yang fisikal nggak usah. Yang fisik kan udah ketemu saya. Ya, yang online karena saya nggak bisa ngontrol dan juga supaya fair ya, jangan di kan linknya biasanya suka dibagi-bagikan. Ini link absen nih dibagikan ke WA temennya, diisikan gitu. Jangan. Sekarang yang sudah masuk di Zoom silakan chat nama underscore NRP. Ya, gitu ya, nama underscore NRP untuk absensi. Ya, oke. Mungkin setelah ini saya akan langsung nggak berbasa-basi. Saya akan, oh ya, tolong yang pertanyaan di chat ke Yohana dan Samuel karena supaya nanti terkumpul pertanyaannya, karena di Zoom nanti saya agak sulit buka. Oke, turunin aja nggak apa-apa. Uh, Setelah ini saya akan perkenalkan narasumber kita pertama. Oke, narasumber kita pertama, atau ada 2 narasumber kita hari ini. Saya merasa sangat terhormat bisa berhadir bersama Pak Handoko. Pak Handoko ya Pak? Nama lengkapnya Pak? Oh, hanya Handoko ya. Biasanya bisa geser sini Pak mungkin. Kita geser di sini. Sorry. Agak tarik aja. Iya. Biasanya Pak Handoko ini kalau 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 teman-teman komunitas pendongeng ini sudah terkenal, ini luar biasa. Kalau di Dinas Perpustakaan juga kader literasi terbaik 2014 ya Pak. Betul. Oke. Nah, jadi saya nggak mau berlama-lama, nanti langsung saya sharing langsung ke Pak Handoko ya. Bagaimana
Mungkin pertanyaannya nanti gini Pak, bagaimana kira-kira tipsnya untuk ngajar, bukan ngajar ya, untuk berinteraksi dengan teman-teman di kawasan Putrajaya, mungkin saya nggak menyebut Doli lagi lah ya, kawasan Putrajaya. Satu lagi mungkin pertanyaan kedua nanti tips untuk mendongeng secara fun gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Baik. Silakan Pak, monggo Pak. Lanjut aja Pak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Handoko. Dipanggil biasanya itu Kak Handoko. Nah, memang saya domisili di daerah Putrajaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putrajaya. Setiap hari saya ini berkecimpung di dunia literasi, terus sudah di dinas perpustakaan hampir kurang lebih 13 tahun terkait literasi, dan sekarang menekuni dunia dongeng, menulis cerita anak, sama itu uh, apa sama mempunyai rumah baca di daerah wilayah Sawahan sana. Nah, pengalaman saya terkait di daerah sana, memang orang-orang yang ada di sana itu anak-anaknya itu berbeda dengan anak-anak yang di luar. Misalnya X uh, tanda kutip lokalisasi Doli. Jadi saya kerja di sana itu selama sampai sekarang pun mungkin pemikiran anak-anak yang di sana sama yang ada di luar itu beda. Jadi selama saya di sana itu cara untuk pendekatan sama anak-anaknya itu butuh kerjasama dengan orang-orang sekitar, misalnya sama bunda-bunda PAUD atau warga yang rumahnya terdekat sana, misalnya tetangga. Jadi ya intinya lakukan dengan menarik. Terus kadang kadang mereka sulit untuk diajak kayak manut gitu ya, itu agak sulit. Itu yang beberapa tahun yang lalu kira-kira ya, tapi sekarang karena adanya taman bacaan yang dimana eh, yang fungsinya itu untuk ya paling tidak kegiatannya di situ edukasi sekali, jadi berdampak dengan anak-anak. Jadi untuk kiat-kiatnya, kalau misalnya mau ngajar di sana atau mau memberikan edukasi, ya pertama harus sabar dulu. Sabar karena memang ya berbeda, karena ya memang itu sudah, bahkan tuh tahun-tahun sebelum Doli tutup itu uh, orang-orang yang rumahnya dekat di sana, misalnya saya kalau mau bekerja domisilinya mana, Doli, itu kadang di ITE gitu, jadi kayak di titik merah gitu. Jadi ya ada efek itunya, efek wah ini orang sana nanti gimana ya gitu. Jadi kamu rumahnya di mana? Putrajaya tanda kutip, yang dulu-dulu itu saya itu dengar
saya pernah dengar entah itu dari mana itu kalau orang wilayah sana mau bekerja itu sangat sulit karena eh, ya zona merah terus apalagi saat saya itu di sana itu oh, kadang mohon maaf sebelumnya itu ada ada orang maksudnya pinjam buku apa mau ke sana itu pun ya orang-orangnya yang belum ditutup itu tanda kutip maksudnya dolinya belum tutup itu apa ya ya sudah kayak biasa gini sampai bahkan itu uh, curhat-curhat pun biasa curhat-curhat masalah kayak hal-hal yang tanda kutip itu ya sudah biasa bahkan anak-anak yang di sana itu ya sangat liar itu dulu tapi ya sekarang ya syukur sekarang karena sudah ditutup walaupun ini ditutup tapi tetap aja kalau saya ke sana mungkin ada ya kayak tanda kutip pasti ya ada itu ya tapi ini uh, karena nggak gamblang jadi nggak apa itu langsung itu sekarang ya karena adanya taman bacaan ada fasilitas kayak belajar di daerah wilayah lokalisasi bahkan itu non sewu Pak Wali Kota itu mau apa gimana caranya itu Doli jadi kayak semacam Malioboro atau wisata-wisata ya yang ada di kota-kota lain. Setiap malam apa ada pasar UKM yang berjajar-jajar. Biasanya itu setiap beberapa hari dari apa itu mengadakan UKM itu. Terus mengadakan kayak semacam um, edukasi untuk anak-anak. Biasanya komunitas-komunitas itu ke sana mau gelar. Pokoknya itu di sana itu menarik, menarik secara menarik bahkan pakai wayang. Jadi dongeng pakai wayang anak-anak pasti seru wah seru sekali wah pasti mereka itu sesuatu yang belum pernah dilihat itu pasti keren nih karena ini edukasi tentang budaya dijelaskan bla 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 itu pasti berdampak pada di wilayah sekitar orang yang wilayah sekitar yang di mana notabene yang mungkin yang strata usia saya itu mungkin ya sudah apa ya sudah bekerja kayak kan udah nggak itu lagi bahkan sama Pemkot yang berdampak wilayah situ diberi pekerjaan misalnya yang dulu prostitusi perempuannya dipekerjakan di dinas apa di dinas cipta karya atau satpol pp yang laki-lakinya atau jadi linmas yang jaga di wilayah situ jadi ya bahkan uh, pengalaman saya tuh pernah jaga di sana terus apa saya tuh nyodorkan buku kan jemput bola gitu kalau biasanya kalau saya sepi itu saya jemput bola bukunya saya bawa terus saya ke tetangga-tangga anak-anak langsung wah apa itu langsung kumpul yang jelas kita jadi anak-anak selama bekerja kita belajar psikologinya anak-anak jadi oh ini anaknya ini bahkan sekarang itu masih ingat saya tuh Pak Handoko sekarang kan saya sekarang kan sudah pindah di wilayah lain itu ada yang saya dulu pernah hampir 3-4 tahun di situ ya memang saya wilayah sana rumah saya daerah sana memang butuh treatment bukan hanya sekedar sekali saja sekali saja tapi butuh berulang kali ke sana berulang kali untuk apa merubah manage yang dimana itu lokalisasi seperti Doli itu seperti ini atau wilayah Putrajaya itu seperti ini bahkan sempat rumahmu mana daerah sini wah sulit tuh cari pekerjaan itu sempat dengar dulu tuh sempat sampai mindsetnya itu wilayah bahkan tuh setiap setiap rumah itu ada apa satu gang itu berapa banyak jadi kayaknya nih lokalisasi terbesar di Asia Tenggara
Jadi eh, kalau ke sana ya ya memang harus all out semua, mau ilmu terus mau yang ilmu ya ya tapi dilakukan dengan runtun terus ini saya ya ngajar hanya saya hanya ngajar nih niat untuk gini-gini karena apa dulu dulu ada wilayah kampung itu Pak yang Putrajaya itu dijadikan kayak seperti Kediri itu loh, kampung Inggris. Ya, itu sampai sempat ada tulisannya kampung Inggris. Tapi dicari akhirnya sudah nggak ada karena itu mungkin programnya siapa langsung langsung hilang gitu saja. Ya, untuk sekarang untuk apa Pemkot, lurah, lurah sana masih muda. Jadi sama saya tuh, ayo Mas Handoko, gimana untuk pemudanya, bla bla. Ya oke oke, ayo bareng-bareng, bareng-bareng untuk memajukan kampung ya ada wilayah sana. Masa saya ini sukses di kampung ini saya nggak bisa, ayo bareng-bareng. Terus RW-nya pun sekarang fresh graduate semua, jadi mudah sekali semua. Jadi berapa perangkat daerahnya mulai dari yang wilayah Kelurahan Taja itu eh, sampai ke bawahnya tuh semua kayak fresh, nggak orang-orang terdahulu. Biasanya RW itu terus nggak sekarang sama Pak Wali itu perombakan semua jadi dijadikan sesuatu yang lah ini anak muda perlu itu sempat juga bahkan pas pada waktu saya mau dipindah tugaskan apa karena mungkin saya bahasanya nyemana atau uh, sama anak-anak itu kayak kayak seperti orang tua sama anak. Jadi pas saya dipindah, orang-orang yang di sana tuh pakai apa buat surat nggak boleh dipindah, nggak boleh dipindah, biar di sini aja gitu. Ya tapi gimana lagi karena ini tugas akhirnya saya pindah. Jadi karena efek ya karena mungkin bertugas melayani masyarakat secara ya apa baik ikhlas pokoknya ya bekerja sebagai petugas perpustakaan itu kalau dilihat memang dilihat kayak skin
Oke Pak, coba ya. Coba lagi. Coba. Memang dibutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk di daerah wilayah saya yang notabene itu wilayah terkenal di Asia Tenggara. Jadi harus membutuhkan semuanya itu apa ya? Misalnya kalau mau mengajarkan anak-anak sana ya kita kasih rewardnya nggak terlalu yang tahu ya, kasih jajan atau snack itu sudah mereka itu senang. Apalagi kita itu nggak ngajar yang kayak semacam yang kayak dewasa gitu. Jadi kita itu seperti mereka. Jadi ngajarnya itu kayak ini adik-adik nanti mau bercerita untuk kalian semua. Dengarkan semua ya. Tapi kasih sesuatu yang menarik. Ini salah satu teknik entah itu mau mengajar secara mau ke pembelajaran kita kasih speaking yang mungkin sesuai di daerah sana yang mungkin sudah terkenal atau apa. Kalau saya ini misalnya di daerah sana kita kasih yang biasanya saya suka Jawa gitu, saya nyanyi kayak semacam lagu-lagu apa itu kayak lagu bahasa Jawa itu. Terus ada yang kalau kau suka hati tepuk tangan, jadi wah mereka pakai mereka diajak untuk ya kayak story game, bernyanyi, bermain sambil mendengarkan cerita. Jadi untuk pengalaman saya atau saya mengabdi atau bekerja di daerah sana, di dinas ataupun di komunitas lain, karena saya punya kegiatan sosial selain di dinas itu ada semacam kayak lapak baca itu atau dongeng, rotu dongeng atau gimana ya saya lakukan dengan semuanya, energi saya keluar semua dengan menyenangkan. Pokoknya dari niat kita yang baik nanti pasti akan membekas dengan baik kepada anak-anak. Contoh ini sekarang anaknya itu sudah kerja. Pas saya lihat tuh Kak Handoko sekarang loh panteran sama saya pas di kegiatan sosial. Sekarang sudah dewasa, sudah jadi mindset saat mereka mendengarkan cerita itu sudah tertanam kayak ya kalau misalnya kita cerita tentang yang sadis atau yang bergenre thriller atau apa itu mereka itu pasti ininya pasti akan muncul kayak tertanam. Tapi saya sering memakai buku, kadang pakai puppet story. Itu saya punya 4 atau 5 itu karena saya suka koleksi. Saya beli, tapi yang perempuan saya jual. Sulit untuk bahasa untuk perempuan sulit. Kalau lagi iya, halo gitu. Jadi suara kayak Ventri itu suara perut. Nah, saya belajar ya itu dengan media-media mereka pasti kayak kita bercerita itu ke sana entah itu mau mengajar atau apa. Adik-adik ya semua duduk semua kita pakai story game. Nah, story game-nya itu kayak semacam gini. Jadi kita berdiri jam. Ayo berburu beruang, tangkap yang besar. Jadi kayak misalnya
repetisinya diulang-ulang itu seneng mereka itu. Terus, hari yang indah. Saya tidak takut mengajarkan anak-anak supaya nggak takut. Jadi banyak sekali mungkin nanti kakak-kakaknya punya apa apa itu inovasi lain terkait itu pasti muncul banyak sekali di YouTube itu. Kalau story game ini saya cari, saya belajar di Pendongeng Nasional seminar 1 hari. Jadi saya belajar, oh iya ternyata dengan story game mereka itu berani untuk apa? Tampil, berani bercerita. Ya intinya kamu semuanya teman-teman ya contoh saya. Misalnya kita gini, kamu gini. Saya ngomong, kamu juga ngomong. Jadi kebetulan dibuat kayak story game. Jam, 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 jam. Ayo berburu beruang. Kita tangkap yang besar. Hari yang indah. Saya tidak takut. Oh, 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 oh. Ada rumput yang sangat tinggi sekali. Jadi walaupun sebelum mengajarkan ataupun konteks mau bercerita, itu tips supaya mereka itu ininya, oh ya fokus, terus mereka senang menarik. Tapi lama-lama kalau misalnya kita mengajarkannya kaku, terus biasa, ya karena mereka itu aktif, terus orangnya itu, anak-anaknya terus lari ke sana, lari ke sini, lari ke sini. Siapa lagi kadang bahasanya tuh, wah tuh bahasa Surabayaan. Pasti ya sebelumnya membutuhkan pendamping yang mungkin kebetulan banyak anak, saya sendirian, di mana mereka terfokus akhirnya, ayo siapa yang mau mendengarkan cerita, anak-anak langsung mereka duduk, terus, nah nanti dapat hadiah nih dari Kak Andoko, enggak hadiahnya, tapi sebelumnya dengarkan cerita dulu ya. Oh, ini hanya merangsang mereka untuk mereka itu fokus pada kita. Itu masuk ke teknis mendongeng. Untuk ya kalau biasanya kalau saya bercerita selain memakai apa boneka alat media, saya pakai buku karena dengan buku karena kita layanan baca supaya mereka tuh senang baca buku. Akhirnya saya mendongengkan dengan bahan bacaan. Posisi untuk itu untuk mengajarkan atau menceritakan tuh posisi bukunya harus ini misalnya buku ini posisinya gini. Jadi kita membacakan kayak read aloud. Jadi nggak sistemnya kayak zaman dahulu kala. Ada seekor gajah yang besar sekali. Tapi ini enggak, ini sistem membaca nyaring. Dan membaca nyaring itu manfaatnya untuk anak-anak itu apa? Supaya tahu huruf per huruf. Biasanya sama PAUD itu saya gunakan, sama TK saya gunakan membacakan nyaring, terus bukunya itu buku yang menarik, enggak buku yang narasinya banyak sekali. Ataupun buku yang tebal, biasanya anak-anak buku yang sedikit, bagus, gambarnya banyak, terus narasinya itu sedikit tapi bisa kita kembangkan pada si penceritanya. Kita kembangkan yang menarik. Wah, gajahnya besar sekali. Wah, berarti kalau besar suka makan nggak? Kalian suka makan nggak? Kalian sudah makan? Belum. Wah, siapa yang belum makan ngacung? Wah, ngacung. Jadi ya ada interaksinya. Kalau nggak ada interaksinya ya nanti apa kayak nggak hidup. Jadi, emang dongeng cerita terus mengajar semuanya itu antara satu dengan keduanya itu harus kayak keluarga banget. Jadi nggak hanya sekedar sudah ini selesai ya sudah terus adik-adik semua kalau misalnya ini fokusnya nggak enak kak ini ya ngomong aja kita di tengah ya dek, sini, kita di sini, kamu di tengah-tengah.
Kalau ada yang gini sini, nanti kasihan mereka gini. Jadi ada yang kayak posisinya harus ke sekian. Jadi pas menghadap kita melingkar ini, kita ke sini. Jadi kalau misalnya melingkar kotak ini kita di tengah, mereka kasihan nanti gini sama gini. Jadi kita juga bingung. Itu kalau pengalaman saya untuk ngisi dongeng berapa jumlahnya 600 itu 670 700 saya kan ini tanggal berapa itu 14 kayaknya Isra Mi'raj itu saya banyak untuk berkisah itu saya berapa undangan yang di sana 600 Kak 100 nanti posisinya gimana itu nggak apa-apa cerewet yang penting kita nanti ininya gimana apa posisi ininya terus saya nggak bisa pakai ini ini biasanya grung saya biasanya pakai ini terus pakai boneka kalau biasanya uh, tapi sekarang saya lebih ke memainkan narasi per narasi cerita jadi narasi cerita itu saya tekankan secara dalam misalnya tentang apa maling kundang itu ya posisi yang mana ceritanya saya perdalam nah itu nanti saya mainkan gimmick ceritanya untuk bonekanya itu ya ke awal saja supaya mereka seneng wah boneka namamu siapa nama saya Hando Hando kamu kesini naik apa ya naik sepeda Kak jadi tiktokan gitu ngomong itu Ventri Pak Petrus juga nggak apa-apa kalau Pak Petrus ini untuk mulutnya itu di ngomongin gini halo nggak apa-apa kalau Ventri itu ininya diam halo iya Kak halo iya Kak Anda kan sekarang di mana di Petra jadi ini nggak boleh gerak cuma kita pakai suara sini iya di suara kayak di tenggorokan itu kadang itu kalau misalnya nggak bisa ya biasa aja yang penting tujuannya berbagi sesuatu yang baik entah itu cerita atau mengajarkan pada anak-anak yes secara individualnya gimana saya mau seperti ini saya mau ke Pak Raden pakai wayang atau apa atau pakai tulisan gambar zaman dahulu kala seekor gajah itu kadang anak-anak lebih seneng gitu mau gambar apa lagi ya gitu itu kalau untuk teknik-teknik mendongeng banyak sekali mau ke mendongeng drama mau ke mendongeng monolog mau mendongeng yang biasa tapi biasanya ini ada plot twist atau yang tidak bisa ditebak tiba-tiba Ruto Ijo itu mengambil balon karena balon itu mengenangkan pada masa kecilnya wah itu dongeng itu sebenarnya mudah sekali dibuat menyenangkan tergantung si penceritanya dibuat seperti apa mau nggak selesai apa-apa ternyata sudah lenyap tuh si ikannya hilang nanti tunggu lagi cerita berikutnya ya nggak masalah tapi dongeng itu tujuannya untuk mengajak mereka itu senang berimajinasi dan kalau misalnya mau memberikan pesan moral jangan langsung nah ceritanya ini adalah nggak boleh buang sampah sembarangan itu itu boleh sih tapi kalau buat saya ini sesuatu yang wah ternyata gitu ya tapi nggak mempunyai biasanya anak-anak itu ajak-ajak diskusi. Gimana tadi? Wah iya Kak, wah, ceritanya bagus sekali. Wah iya si gajah tuh makannya banyak. Akhirnya perutnya gendut seperti Kak Andoko itu. Jadi itu. Oh iya. Oh ceritanya keren sekali Kak. Buang sampah sembarangan tuh akhirnya. Aduh. Jadi mereka itu kayak diskusi kecil. Padahal mereka itu masih usia kelas 1, 3, 2 bisa berimajinasi asalkan si pembawaannya itu menyenangkan, menguasai yang penting menguasai cerita dan senang pada ceritanya. Misalnya kamu senang cerita ini,
karena ini entah ini aku gak seneng kok piye. Jadi karena terpaksa akhirnya karena ini karena terpaksa atau apa ini nanti jadinya nggak menjadi sesuatu yang akan timbul baik atau suasana yang menyenangkan. Kalau misalnya menyenangkan, aku seneng nih ceritanya apa ya? Avatar tak ceritono. Aduh, Harry Potter tebel segini saya ceritakan jadi kecil. Mereka ada juga anak yang suka karena sejak kecil PAUD diajar ke taman baca, akhirnya dari usia SD ini bukunya cerpen, terus mau mengejak kelas 2-3 bukunya Harry Potter yang tebel-tebel. Kamu kok pinjam buku Harry Potter? Iya, mau saya jadikan kayak rangkuman. Tebel gini. Saya aja suka yang cerpen. Jadi itu salah satu dampak yang di sana adanya taman bacaan yang ya ada plus minus ya pasti ada plus dan minus pasti ada, tapi setidaknya itu kita mengulangi terus nanti yang minusnya nanti akan bergeser dengan sendirinya gitu. Jadi karena ada kegiatan positif akhirnya yang negatifnya tuh akan misalnya mau anak-anak muda sekarang kan yang adanya geng motor itu yaitu mungkin bisa jadi adanya Karang Tarunanya tidak ada atau pemuda yang di kampung itu atau gimana atau yang tua kita kurang respon pada pemudanya itu banyak sekali. Ya kita bagus ya meningkatkan ya jadi saya ya berjuang terus ini bahkan sama teman-teman saya terkait ini bulan Februari ini mau buat kegiatan tapi kita keliling di kelurahan-kelurahan kemarin di Putrajaya besok di Manyurip nanti belajar di sana tuh anaknya gimana terus lagi ke kecamatan ke kelurahan lain pokoknya keliling nanti kembali lagi ke wilayah yang misalnya mau buat kegiatan di mana di daerah Putrajaya yang di itu loh Pak namanya Batu Aki itu ya di situ itu kemarin teman-teman buat kegiatan di sana itu pokoknya yang menarik yang menyenangkan yang belum pernah jadi ini kebetulan belum pernah kan kayak apa ini apa arsitek ya miniatur rumah-rumahan itu bisa jadi saya tuh dulu punya buku cerita pahlawan kota kita itu bukunya itu tentang cerita anak-anak gimana tuh saya kebetulan temanya tentang sejarah budaya dan saya suka sejarah dan budaya suka baca buku sejarah dan budaya akhirnya gimana caranya saya membuka buku cerita terus bermanfaat pada sejarah atau anak-anak akhirnya saya ambil sudut pandangnya gedung-gedung tua itu gedung-gedung tua yang dimana ini nanti ke arah pesan moralnya supaya dilestarikan dan dirawat itu akhirnya personifikasi itu yang ngomong ya gedungnya tapi yang tokohnya yang manusianya ya selingan jadi misalnya ada gedung ini waduh saya itu kusam yang gedung ngomong gitu saya itu kusam sekali saya nggak pernah dirawat sama itu wah saya juga terus tiba-tiba ada lagi kamu kesini ngapain wah kamu buang jadi kayak ya kamu mengotori diriku jadi kayak bukunya itu yang cerita itu ini yang gedungnya bangunannya nah mungkin bisa nanti ceritanya ini nanti bisa membuat semacam saya sebelum mendongeng saya ini terus ini medianya nah media ini gimana caranya yang ini bisa dijadikan tema misalnya gedung yang arsitek wah tiba-tiba teman-teman namaku misalnya mamaku Rumbi aku adalah rumah adat kota Surabaya aku harus dilestarikan nih wah kamu ini jadi kayak semacam yang
ya memang gaya cerita imajinasi ya. Untuk apa? Untuk supaya anak-anak itu enggak, kalau misalnya kita cerita dewasa itu mereka itu sudah biasa. Biasanya kalau saya cerita tentang kisah-kisah tentang perjalanan sahabat Nabi atau apa itu enggak kayak ceramah gitu. Kamu tidak boleh gini, enggak. Jadi saya itu ada fiksinya, tapi fiksi ke analoginya tuh lebih ke ini, nanti saya gatokkan ke kisah yang sebenarnya, jadi gitu ya. Sama seperti misalnya mau mengajar yang fiksi, nanti ke apa, ke kehidupan sehari-hari. Nah jadi gimana nih, wah, yuk kita lestarikan ya nggak boleh coret-coret nih gedung. Wah, kalau coret-coret namanya vandalisme. Apa vandalisme? Nggak tahu anak-anak. Apa vandalisme? 2 menit terakhir Pak, mungkin ada kesimpulan mungkin biar kita yang paling penting gitu. Selama saya mengajar di sana atau melayani masyarakat terkait bahan bacaan atau literasi itu, yang terpenting itu apa ya, yang dari diri kita dulu, terus sudah siap apa enggak, terus sudah ada modal apa enggak, terus sudah ada mau apa nih, mau basicnya seperti apa, harus siap. Terus dan kalau ke sana harus dibumbui yang misalnya kalau wah sedap nih tapi kurang ada rasanya, dikasih tuh Ajinomoto. Jadi kayak semacam ya harus siap semuanya, all out gitu dia ya masih. Iya. Terima kasih, kita berikan oh ya, jadi sorry. Ya mungkin karena sebenarnya kalau saya ingin ngundang lagi Pak Handoko kalau misalkan nanti ada UKM punya pembekalan lagi ya. Maksudnya bukan UKM, ada acara lagi kita bisa ngobrol lebih banyak lagi karena teknik mendongengnya sangat kaya banget sebenarnya. Bisa dibilang pendongeng terbaik ya, termasuk terbaik se-Surabaya lah, saya puji dulu lah. Nah, ditahan dulu kalau ada pertanyaan, jadi masih bisa di chat ke Yohana atau Samuel. Setelah ini kita akan minta tolong Pak Iman untuk sharing ya Pak ya. Pak Iman Subakti MPD ini adalah beliau dosen di pendidikan guru sekolah dasar PGSD ya Pak ya. Oke, beliau mengajar di PGSD Petra dan juga anggota tim kami. Dan nanti akan sharing tentang belajar yang fun. Saya tadi pesannya sebenarnya tadi kita ini bukan SD ya, kita bukan ngajar. Biasanya kan teman-teman di BEM atau di unit atau di yang lain kan ngajar SD. Jadi kalau ngajar SD, ngajar SMP biasanya anak-anaknya terpaku jam 8 atau jam 9 harus standby sampai jam 12. Sementara ini kan TBM, jadi mereka bisa datang jam 10, bisa datang jam 11, atau pergi jam 9 datang terus jam 10 udah bosan gitu ya. Jadi kita harus menciptakan suasana yang lebih menarik dan mungkin bisa jadi 3 jam atau 4 jam bersama mereka tidak harus ini ya, tidak harus formal terus. Nah, makanya kita akan coba sharing. Pak Iman mau dari belakang Pak ya? Sebentar saya. Oke, baik. Apakah terdengar suara saya dari sini? Ini nggak bisa karena mic-nya di sini. Oh, nggak bisa ya? Coba. Bisa nggak? Oke, tes 1. Apakah terdengar suara saya? Mungkin ada teman-teman yang bisa chat. Apa terdengar? Teman-teman yang di rumah, apakah mendengar suara saya? Oke, baik teman-teman. Perkenalkan nama saya Iman Subakti. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya. Ini juga ada yang dari PGSD, sepertinya Yesaya. Kemudian mungkin teman-teman pernah juga berjumpa dengan saya di mata kuliah maupun di LKMTD ya. Oke, teman-teman, kita akan
saat ini belajar bagaimana nanti ketika teman-teman ada di tempat Taman Belajar Masyarakat Surabaya ya, khususnya di Kelurahan Putrajaya, teman-teman nanti bisa mengaplikasikan fun learning begitu ya. Oke, kita sedikit bermain dulu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin saya ingin respon teman-teman yang ada di rumah bisa mengeluarkan suaranya. 3 bintang 5 sama dengan 23. Nah, kalau ada seperti ini berapa teman-teman? Mungkin ada yang mau merespon? Teman-teman yang di rumah boleh mengeluarkan suara? Halo? Atau chat boleh dah? Oke. Nah, teman-teman jawabannya adalah 15. Nah, sekarang, kalau 3 bintang 5 itu 23, 7 bintang 2 adalah 15. Kalau 5 bintang 10 berapa? Ada yang mau cat? Mungkin di cat apakah ada? Minta tolong dicekkan. Saya tunjuk ya. Oke, saya tunjuk. Ini siapa nih? Angelica. Angelica, salah enggak dihukum kok. Enggak. Angelica. Ya Pak, enggak ngerti Pak. Angelica ada di sini atau di mana ini? Halo, ada Pak. Silakan Halo. boleh tulis chat. Oke. Yesaya tahu Yesaya? Halo Yesaya. Halo Pak. Halo. Malu mungkin ya. Oke, baik teman-teman. Saya akan lanjutkan. Jadi, ada yang sudah chat? Berapa jauh? Oh, 14. Oke, saya menjawab 14. Oke, kita cek ya. Ya, oke, teman-teman kita cek. Nah, jawabannya 45. Jadi kalau 5. Nah, kemudian 12 bintang 4 itu 28. Nah, teman-teman ini dalam rangka menemukan bagaimana formula sebuah operasi ya dan disimpulkan sebuah jawabannya. Nah, ini kita untuk pengantar dulu saja ya, teman-teman. Jadi rumusnya adalah dari bintang itu rumusnya adalah A ditambah 4B. Jadi bintang ini operasinya bisa bermacam-macam begitu ya. Tapi di sini saya rumuskan adalah A ditambah 4B begitu. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke fun learning. Nah, teman-teman, fun learning di sini kita nanti sasarannya kepada anak-anak ya, teman-teman. Jadi belajar tentang anak-anak. Nah, minta tolong nih Yesaya untuk membacakan nih ada 4 ini fun learning itu ya. Nanti belajar itu apa sih gitu. Coba Yesaya bisa mengeluarkan suara Yesaya. Halo Pak. Halo. Ya, oke, silakan. Oke. Belajar adalah proses individual, proses sosial yang tak pernah berhenti untuk membangun makna. Oke, ya. Di laptop saya tidak bisa bunyi ya berarti ya? Harusnya bunyi ya? Oke ya, tes. Ulangi ya saya. Tes 1. Halo Pak. Halo. Oke. Silakan sekali lagi. Belajar adalah proses individual, proses sosial yang tak pernah berhenti untuk membangun makna. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini ada 4 teman-teman. Jadi proses individual, nanti ada bagaimana teman-teman ketika menghadapi anak-anak di sana, mereka akan mengalami satu proses di dalam individu mereka masing-masing. Dan juga jangan lupa selain individu, mereka ada proses sosial. Dan belajar itu tak pernah berhenti atau terus-menerus. Dan kemudian yang tidak kalah penting, belajar itu membangun makna. Jadi teman-teman ketika nanti teman-teman ada di tempat di sana, itu teman-teman menanamkan sebuah investasi. Ya, jadi teman-teman jangan hanya menganggap bahwa ini sebuah kegiatan di mana ya seperti kewajiban biasa teman-teman menyelesaikan abdimas. Tetapi ketahuilah bahwa teman-teman menanamkan sebuah investasi yang
berdampak jangka panjang untuk anak-anak itu yang sangat penting. Nah, oleh karena itu ketika nanti teman-teman melakukan abdimas di sana, itu harus dengan hati, karena di sana ada membangun makna. Jadi anak-anak itu nanti mengalami proses individual, sosial, dan belajarnya itu dia terus-menerus dan membangun makna di dalam dirinya. Nah, di dalam proses belajar ini harus di-create, ya, harus di-manage sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran itu menyenangkan. Nah, jadi proses individu yang menyenangkan, proses sosial yang menyenangkan, kemudian proses yang tidak pernah berhenti juga menyenangkan, terus ada makna di dalam hidupnya itu juga menyenangkan, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma yang seringkali juga banyak orang itu keliru begitu ya, teman-teman. Kadang ya orang mengajar itu sesuatu yang sudah luar biasa begitu. Nah, ternyata mengajar dengan pembelajaran itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau fun learning di sini itu lebih kepada pembelajaran. Nah, jadi kalau kita melihat arti dari mengajar atau teaching itu lebih berpusat kepada si pengajar atau guru, ya, teacher center. Jadi ini mengajar, teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman ada di sana, itu teman-teman itu bukan sekedar mengajar, tetapi lebih kepada pembelajaran, fun learning. Nah, jadi kalau fun learning itu adalah student center. Jadi yang menjadi pusat adalah nanti anak-anak. Jadi nanti teman-teman ketika ada di sana, jangan seperti gambar yang di atas, teman-teman hanya berbicara di depan, kemudian anak-anak tidak dilibatkan dalam aktivitas. Nah, ini nanti akan sangat proses di dalam diri anak-anak ini tidak akan berhasil, teman-teman. Jadi lakukanlah ketika teman-teman nanti ada di abdimas nanti, itu adalah sebuah proses learning, pembelajaran yang berpusat kepada anak-anak, begitu ya. Oke. Nah, teman-teman di dalam fun learning itu ya, yang pertama di sana adalah mengaktifkan anak. Ya, jadi bagaimana teman-teman ini memberdayakan anak supaya aktif. Ya. Kemudian selain mengaktifkan anak, itu teman-teman nanti mengembangkan kreativitas anak. Sekali lagi saya tekankan, ketika nanti teman-teman ada di sana, teman-teman bukan sekedar menyelesaikan sebuah proyek abdimas, tetapi teman-teman mempunyai investasi yang besar untuk anak-anak di sana. Ya. Jadi proses mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas anak, ini nanti akan sangat menunjang sekali, di mana anak itu nanti bisa efektif di dalam hidupnya, khususnya di masa dia selagi belajar di masa anak-anak. Jadi nanti dia akan diefektifkan ketika dia itu aktif dan kreativitasnya itu berkembang. Dan itu nanti dia akan efektif terhadap dirinya, teman-teman, ya. Oke. Kemudian di dalam fun learning di sana itu nanti menciptakan lingkungan belajar yang bermakna. Jadi fun learning ini bukan sekedar kita itu mengajar atau kita itu melaksanakan pembelajaran kepada anak-anak itu yang hanya bersenang-senang tapi tidak ada maknanya. Misalkan kebanyakan ice breaking. Ice breaking itu bagus, tetapi kalau itu tidak bermakna, nah, ini jadi problem. Nanti anak-anak hanya berhura-hura, senang-senang, tetapi dia tidak mempunyai makna di dalam proses pembelajaran tadi. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan belajar yang bermakna ini mencakup 3 hal. Ya, ada pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap untuk hidup. Nah, jadi teman-teman, saya kira ini komplit lengkap, nanti bisa ada di dalam diri anak-anak. Jadi mempunyai pengetahuan apa yang dia pelajari saat itu, kemudian keterampilan dia di dalam mempelajari itu, dan juga sikap untuk hidup. Ya, oke ya, teman-teman. Nah,
Kemudian ciri-ciri fun learning. Ya, saya cepat saja teman-teman. Ciri-ciri fun learning itu multi metode. Jadi nanti ketika teman-teman melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak yang ada di sana, itu nanti tidak hanya menggunakan satu metode. Ya, metode yang kita kenal ya teman-teman, metode presentasi. Ketika teman-teman hanya berceramah saja di depan, ya itu namanya metode presentasi ya. Tetapi multi metode. Jadi teman-teman bisa nanti menggunakan metode diskusi. Ya, teman-teman bisa menggunakan metode demonstrasi. Ya. Jadi teman-teman mendemonstrasikan atau anak-anak yang diminta mendemonstrasikan. Ya. Dan berbagai macam metode yang ada, teman-teman, ya. Kemudian di dalam fun learning itu teman-teman di sana multimedia. Ya, ini bukan sekedar multimedia yang berbicara masalah elektronik yang ada, tetapi multimedia artinya media-media apa yang kita bisa pakai disesuaikan dengan tempat anak-anak itu belajar. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa memakai segala bentuk media yang ada dan itu bisa diaplikasikan di sana, yaitu multimedia. Jadi tidak terpancang kepada media-media tertentu begitu. Dan kita kondisikan yang ada di sana seperti apa. Kalau saya melihat di sana, saya juga pernah ke sana teman-teman, makanya saya katakan tadi teman-teman ini menanamkan investasi untuk anak-anak yang ada di sana. Ya, kami punya rekan namanya Ibu Prima yang juga mempunyai tempat belajar, taman belajar yaitu edukasi namanya. Yaitu gangnya juga sangat kecil, hanya bisa motor saja yang masuk di sana. Dan saya pernah ke sana dan teman-teman, dan itu merupakan sesuatu yang mulia, yang bagus. Karena kita mengedukasi, kita ikut ambil bagian peran serta untuk ya menggali bagaimana anak-anak itu mempunyai potensi, teman-teman, ya. Kemudian ciri-ciri fun learning itu praktik dan bekerja dalam tim. Nah, nanti teman-teman buat nih ya, buat bagaimana ketika nanti teman-teman akan mengajarkan sesuatu yang berkaitan misalnya dengan matematika, berkaitan mungkin dengan arsitek atau apapun membaca, itu nanti praktekkan. Ada praktik, ada bekerja dalam tim, dibuat kelompok-kelompok misalkan begitu ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian memanfaatkan lingkungan sekolah yang ada. Kalau ini berarti memanfaatkan lingkungan yang ada di sana seperti apa? Disesuaikan, teman-teman, ya. Oke. Kemudian ada multi aspek, ya, ciri-ciri yang lain dari fun learning yaitu ada logika, kemudian ada kinestetika, ya, kinestika, kemudian ada estetika dan ada etika. Nah, kalau logika ini berkaitan bagaimana dalam proses itu adalah mengandung unsur berpikir yang masuk akal. Nah, kemudian ada kinestika, itu berhubungan dengan bagaimana gerakan atau langkah-langkah di dalam tubuh. Nah, itu teman-teman ya, kinestika. Nanti di sana dibikin game yang bermakna yang anak-anak ini bisa bergerak. Ya, bisa melakukan satu aktivitas gitu. Nah, itu teman-teman. Kemudian ada estetika. Ini bicara masalah keindahan, keteraturan, apalagi nanti teman-teman kalau mengajarkan tentang arsitektur ya, rumah-rumah bentuknya seperti apa, itu ada aturan-aturan keindahannya. Dan juga ada etika. Ini berkaitan dengan values ya, berkaitan dengan nilai, kesopanan, kemudian nilai-nilai yang nilai-nilai bagaimana kita hidup di masyarakat. Nah, seperti itu teman. Ini sangat penting sekali. Jadi bukan hanya masalah knowledge saja yang kita tekankan, keterampilan, tetapi juga sikap hidup ya, khususnya ini ada etika, teman-teman. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh, teman-teman ya, ada beberapa contoh. Misalkan ini teman-teman nanti mau mengajarkan matematika ini ya, contoh bermain ular tangga. Ini kan sesuatu yang sudah umum ya, anak-anak itu bermain ular tangga. Tetapi kita modifikasi ya, misalkan ini mengajarkan tentang dimensi 3. Nah, kemudian nanti bermain dengan dadu ya teman-teman, start. Nah, kemudian nanti
tinggal dadunya keluar nanti urutan angka berapa, terus dijalankan, kemudian nanti ada pertanyaan di sana, ya bermacam-macam pertanyaan, ya sebutkan nama bangun ruang ini dan jumlah titik sudutnya. Nah, kalau teman-teman ditunjang dengan miniatur dari bangun ruang ini, alangkah baiknya ketika misalkan di sana itu ada miniatur kerucut yang teman-teman bawa, kemudian ada permainan ular tangga. Nah, kerucut itu nanti dihadirkan, anaknya suruh milih. Mana sih yang bentuknya kerucut? Nah, begitu. Ini tentunya untuk kelas besar, teman-teman ya. Karena di sana sudah ada apa? Rumus volumenya. Nah, ya rumus volume bangun ini apa? Ini berarti mungkin sekitar kelas 5, 4, 5, 6 begitu ya. Nah, nanti dia akan terus gitu ya sampai dia finish. Nah, ini aturannya kalau naik tangga berarti naik begitu. Terus dia suruh menyebutkan di sana. Terus kalau nanti dia turun, kalau kena ular gitu dia akan turun. Nah, gitu ya teman-teman, dan seterusnya. Ini akan sangat menarik sekali ketika mereka bermain ular tangga. Bisa didesain sesuai dengan jumlah anak ataupun bisa kecil ataupun besar gitu ya. Silakan aja. Tapi kalau teman-teman mau pinjam ini boleh ke PGSD, tapi nanti dikembalikan ya. Ya, oke. Nah, atau ini teman-teman lempar dadu. Teman-teman bisa meng-create beberapa kreativitas misalkan dengan lempar dadu ini. Nah, ini juga kaitannya dengan bangun ruang ya, teman-teman. Nanti bisa dikondisikan dengan yang lain. Jadi ini sangat menarik juga ya. Di sana kalau kita lihat di gambar atas itu mirip dengan yang tadi. Nanti dilemparkan, terus anak-anaknya ini suruh nanti menebak ya. Bangun apa, banyaknya sisi berapa, rumus volumenya seperti apa. Atau yang sederhana untuk kelas kecil, itu ada bentuk dadu, diberi angka sama operasinya, bisa plus, bisa minus. Nah, nanti teman-teman bisa bermain bersama-sama di sana ya, dilemparkan. Nah, ini contoh-contoh yang saya berikan secara sederhana. Saya kira teman-teman nanti bisa mengembangkan juga untuk beberapa alat-alat yang lain begitu. Nah, kalau ini saya ambilkan teman-teman, oh ini IPA ya teman-teman, tapi enggak apa-apa. Jadi ya, misalkan di sana nanti teman-teman mau mengajarkan tentang metamorfosis begitu ya. Nah, itu nanti teman-teman, anak akan tertarik terlebih dahulu ketika kita sebagai guru lah katakanlah begitu, atau teman-teman sebagai pengajar di sana, anak-anak dilibatkan itu mereka akan tertarik ketika melihat apa yang kita bawa. Nah, itu ya. Oke, baik teman-teman. Saya akan contohkan lagi. Ini ada puzzle peta. Ya, ini puzzle peta. Kalau mau pinjam ya nanti di PGSD juga ya. tapi dikembalikan ya teman-teman. Nah, jadi ini puzzle Indonesia sama ASEAN misalkan ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai ini, misalkan ini contoh ya, puzzle-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau mau membuat puzzle bentuk yang lain boleh sih ya. Misalkan puzzle-nya bentuk bangun ruang, puzzle-nya bentuk trapesium, bangun datar, atau puzzle-nya bentuk-bentuk yang lain ya. Ini bisa dipakai teman-teman ya. Untuk puzzle-puzzle seperti ini tinggal kita nanti puzzle-nya itu bentuk apa. Ini akan menarik siswa dan menantang. Mungkin teman-teman buat challenge bagaimana dibuat kelompok, mungkin cepet-cepetan atau pertama kali enggak usah cepet-cepetan dulu ya. Awalnya itu ayo secara berkelompok, puzzle-nya disusun ya. Kemudian nanti setelah itu mungkin lebih cepat lebih bagus. Nah, gitu kan berarti kalau dia lebih cepat itu sudah hafal begitu bentuknya begitu ya. Oke, teman-teman, itu bentuk-bentuk lain masih ada sih teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, atau ada aktivitas ini ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, pinggulnya digoyang. Lagi ya. Tangannya ke atas, salah loh. Tangannya ke bawah, tangannya ke depan, tangannya ditepuk. Ulangi, ayo konsentrasi.
2, 3 yang di depan sendiri berlomba. Kalau Bu Christine menentukan penjumlahannya, kamu harus segera yang paling cepat menemukan jawaban langsung menuju ke tembok dan ditepuk jawabannya. Siap? Siap. Siap guys? Siap. Penjumlahan pertama. 5 ditambah 6. Sekarang tethering sebentar, 1 menit ya, tunggu sebentar ya, Pak Iman kembali lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan di Samuel sama Yohana? Belum ya? Kalau mau raise your hand and then mau nanya juga boleh. Boleh ke Pak Handoko tadi, mungkin ke Pak Iman dulu sebentar, nanti setelah itu mungkin kita bersama bertiga nanti maju ke depan dan kita tanya jawab biasa. Oke? Tadi ada satu pertanyaan tapi di luar konten Pak, mungkin satu aja. Tanggal 18 Maret itu apakah libur? Jawabannya itu libur wisuda. Iya, barusan Yohana membantu saya ngecek, ternyata memang libur wisuda dan memang kan kami mengikuti jadwal dinas ya, jadi jadwal dinas perpustakaan dan DPM-nya ya, jadi kadang-kadang kita nggak bisa abdimas itu. Udah siap Pak Iman? Belum? Masih? Oke, mungkin sebentar ya. Pak Iman masih ada sedikit trouble masuk barusan. Mungkin saya take over sebentar. Kalau dari kami, sebenarnya kami tidak mau memberikan dispensasi untuk kalau ada kelas dan sebagainya, karena kan cuma 1 kali aja gitu ya. Terus kedua juga kami mengharapkan bisa plotting itu diskusi juga dengan pas ada saat ujian atau apa ya, kalau bisa jangan mengganggu ujian. Oke, Pak Iman siap lagi Pak? Ya, sudah ya Pak ya. Oke. Dibikin co-host bisa. Di chat. Nah. Oke, silakan Pak Iman. Oke, suara saya dapat didengar ya teman-teman? Dapat didengar? Masuk ya, oke baik. Nah kita tadi sudah kita masuk ke contoh sebelumnya, yaitu mengaktifkan anak. Nah ini juga ada contoh lagi bagaimana mengajarkan untuk penjumlahan. Sekarang Bunda akan kasih soal buat Rafa dan Renzi. Kalau jawabannya benar, nanti boleh dapat hadiah yang ada di dalam balon. Ya. Oke, soal pertama untuk Rafasya. Berapakah 9 ditambah 5 ditambah 1? Ayo, ini ada kancing kalau mau dihitung. 9 tambah 5 ditambah 1. Jadi berapa? 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pun, aku nggak tahu. 12, Pun, 14, 15, Pun. Ya, jawaban Anda benar. Ya, itu ini Randy ya. Nah, sekarang Aku nggak tahu. Ya, habis ini Randy. Sekarang Rafael Aku mau itu. mau balon warna apa untuk hadiahnya? Aku mau pink. Ya, nanti sayang ya. Oke, silakan ditutup. Apa? Fire in the hole. Teman-teman nanti disesuaikan ya. Ini contohnya adalah di sebuah PAUD. Sebuah PAUD yang memang ada kolamnya ya. Walaupun tidak terlalu besar. Jadi ini idenya saja, mungkin kita bisa modifikasi atau kita adopsi dan nanti kita bisa kembangkan teman-teman ya. Ada sarana balon di sana, kemudian ada kancing untuk menghitung ya, kemudian ada kertas informasi untuk total penjumlahannya begitu. 1, 2, ya. Jadi berapa jumlahnya dihitung dulu? 1, 2, 3, 4. Berapa jawabannya? 4. Oh no. 2. Ayo hitung lagi. Hitung yang baik. Ayo cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berapakah jawabannya? 5. 5. Ya. Randy pilih mau hadiah di balon warna apa? Berapakah? 8. Ya, oke. Jadi teman-teman nanti bisa teman-teman mengembangkan ide-ide teman-teman ya, dan menarik tidak kehilangan makna. Jadi ketika di situ ada game ya, itu tetap bermakna dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, ada beberapa juga teman-teman ya alat yang memang kita beli ya. Saya dulu waktu anak saya masih kecil saya belikan ini dan sekarang sudah banyak yang rusak ya teman-teman. Ini sangat membantu sekali untuk kecerdasan anak ya. Misalkan teman-teman mempunyai alat ini juga bisa dibawa ya teman-teman. Fun Tinker sini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Juna. Kali ini Juna akan belajar dengan Fun Tinker. Nah, kali ini akan belajar matematika level 1. Sekarang kita buka yuk. Ini kita akan pakai udah. Contohnya kita buka nomor 1. Kotak merah kita pasang dengan kotak yang merah juga. Contohnya seperti ini. Kita buka nomor 2 ya. Ada segitiga warna hijau. Kita akan memasang segitiga warna hijau di sini, teman-teman. Ada apa lagi ya, teman-teman? Ada lingkaran berwarna. Ini dalam satu buku, teman-teman. Itu kotak yang dipakai, kotak plastik merah itu bisa untuk semua halaman. Jadi semua halaman dengan menggunakan kotak merah itu ya. Dan nanti bentuknya berbeda-beda nanti. Ada soal yang seperti ini ya, mengenal bangun ruang, kemudian nanti ditaruh di sana. Nah, jadi berbagai bentuk macam aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran matematika di situ. Ya. Jadi teman-teman kalau di rumah mempunyai adik kecil atau dulu pernah belajar ini bisa dibawa juga untuk mengajar ini di sana, teman-teman ya. Gitu. Oke ya, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, ini yang terakhir saya akan menyampaikan karena nanti juga ada taman bacaan juga dari perpustakaan. Nah, teman-teman ada metode SQ3R untuk belajar membaca secara efektif, teman-teman ya.
SQ3R itu kepanjangan dari survey, question, read, recall, and review. Nah, ini dikemukakan ya pertama kali dicetus oleh Francis P. Robinson dari Ohio University USA ya. Nah, apa itu SQ3R? Jadi nanti ketika teman-teman mendampingi anak-anak untuk membaca itu bukan sekedar membaca secara konvensional ya, tetapi ada langkah-langkahnya ini. Nah, ini juga bisa dibuat kreativitas yang bagus, teman-teman. Jadi satu langkah itu bisa dibuat satu kreativitas, langkah dua ya question, read, recall, and review-nya ini bisa di berbagai macam aktivitas ya. Nah, teman-teman, metode SQ3R itu adalah suatu teknik untuk memahami bacaan dengan melalui 5 langkah kegiatan. Yang pertama itu menelusuri, kemudian bertanya, membaca, mengutarakan pendapat, dan mengulang kembali suatu bacaan agar mudah diingat. Nah, teman-teman, secara jelas itu ini ada 1 sampai 5. Tapi saya sudah carikan videonya, teman-teman, supaya teman-teman bisa memahami. Ya, survei itu apa, question itu read, recall, dan review. Ya, silahkan teman-teman nanti ini bisa di capture ya, atau nanti PPT ini saya sampaikan ke Pak Gunte untuk bisa di share. Nah, tapi saya akan putarkan videonya teman-teman ya. Ini SQ3R. Nanti teman-teman bisa membimbing anak-anak yang di sana bagaimana sih membaca supaya itu efektif itu ya. Hai sahabat literasi, pada video kali ini saya akan membahas tentang metode membaca yaitu SQ3R. Apa saja SQ3R itu? Simak video ini sampai habis. Berikut penjelasannya. Adalah merupakan salah satu metode membaca yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu survei. Survei yaitu membaca layap. Membaca layap adalah membaca dengan cara cepat, yaitu membaca pada bagian daftar isi, bagian bab, subbab, judul, subjudul, keterangan gambar, diagram atau peta, paragraf pembuka dan paragraf penutup, serta kesimpulan. Yang kedua yaitu question. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagian-bagian buku. Contoh pertanyaannya adalah, apa maksud judul buku tersebut? Berapa jumlah halaman buku tersebut? Apakah dalam daftar isi ada informasi yang kamu butuhkan? Apa yang sudah kamu ketahui tentang isi buku tersebut? Nah, pada bagian ini kalian bisa mengetahui isi yang ada di dalam buku yang kalian baca. Selanjutnya adalah read, yaitu ingat lagi pertanyaan yang sudah dibuat. Apakah sudah terjawab atau belum? Berhenti dan ulangi membaca ketika mendapat paragraf yang sulit. Buat simpulan saat di akhir bagian. Selanjutnya adalah recall, yaitu menanyakan kepada diri sendiri tentang apa yang telah dibaca. Buatlah mind mapping untuk mempermudah mengingatnya. Nah, apabila dari kalian yang sulit untuk mengingat sesuatu, maka gunakanlah mind mapping ini untuk mempermudah kalian dalam mengingat isi bacaan. Berikut adalah contoh mind mapping. Bisa kalian lihat di situ ada contoh mind mapping yang sangat simpel dan juga sederhana. Bisa kalian tiru untuk mind mapping tersebut. Ya, selanjutnya adalah review, yaitu metode membaca yang terakhir ini. Baca kembali catatan dan mind map yang telah kamu buat sebelumnya. Lalu tuliskan kembali kesimpulan dari catatan yang telah kamu buat tadi. Jadi dari situ kalian bisa mengingat dan juga mengetahui isi dalam bacaan buku yang telah kalian baca. Ya, demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah. Oke, ya. Hai.
Jadi teman-teman nanti bisa mempraktekkan ketika ada di sana ya, mengajarkan XU3R ya, membaca. Misalkan teman-teman nanti mendapat bagian tentang membaca, silahkan setiap bagian ini dikuasai supaya nanti anak-anak itu mempunyai satu pemahaman bagaimana membaca yang baik dan itu bisa efektif, teman-teman. Jadi tidak sekedar membaca, karena memang membaca ini kalau tidak menggunakan teknik yang benar, itu bisa membuat anak itu malas atau bosan ketika melihat sebuah buku ataupun bacaan. Nah, silakan langkah-langkah ini nanti teman-teman bisa pakai. Ya, nanti kalau ada membuat mind mapping, nanti disiapkan kertasnya, teman-teman juga menyiapkan. Dan nanti kalau misalkan ada resume, ringkasan dari bacaan itu, anak-anak suruh menceritakan. Anak-anak juga teman-teman juga bisa menyiapkan di sana ya. Kalau perlu misalkan dengan gambar-gambar ya, anak-anak yang suka menggambar atau teman-teman yang memang nanti memfasilitasi untuk menggambarkan, kemudian anak-anak memberikan penjelasan keterangan sesuai dengan buku bacaan itu. Nah, tentunya teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu bacaan apa yang akan dibaca begitu ya, yang di sana. Kalau teman-teman misalkan membawa dari rumah buku bacaannya atau yang sudah disiapkan oleh Pak Gunte, silahkan aja dipahami dulu, dipelajari. Dan jadi teman-teman tidak usah terlalu begini, oh banyak buku karena ingin menjelaskan semua banyak hal. Nah, karena waktunya juga terbatas, teman-teman bisa fokus kepada 1 atau 2 buah buku, tetapi anak-anak itu sangat memahami. Dan mereka senang ketika mereka membaca dengan langkah-langkah XQ3R ini. Ya, itu yang sangat penting teman-teman. Nanti selanjutnya itu ketika teman-teman meninggalkan di sana, diharapkan anak-anak ini sudah punya pemahaman, oh begini toh caranya membaca itu ya. Jadi tidak terlalu tergesa-gesa membaca, tapi mereka diajarkan untuk langkah-langkah ini ya. Bagaimana membaca secara keseluruhan dulu ya. Itu ada apa namanya? Judulnya apa, subjudulnya, bagian-bagiannya, kata kuncinya, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan dengan 5W plus 1H itu ya. Itu apa, kemudian kapan, di mana, ya, dan siapa yang ada di sana tokohnya. Nah, itu teman-teman nanti bisa gunakan itu dan bagaimana ataupun apa yang terjadi di sana begitu ya. Kemudian read, recall, ada recall tadi membuat mind mapping, ya. Kemudian ada review. Nah, di akhir inilah yang diharapkan nanti pemahaman tentang buku tersebut. Gitu ya, teman-teman. Oke, baik dari saya cukup. Terima kasih, teman-teman. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan kepada Pak Gunte. Terima kasih, Pak Iman. Sangat penting sekali ya. Jadi tadi saya review sedikit mungkin kami memang memberikan panduan yang lebih rigid ya, karena kemarin saya takutnya rekan-rekan belum terbiasa, terutama dari arsitektur. Tapi kalau misalkan banyak yang daftar ternyata dari PGSD juga ya, PGSD, akuntansi dan sebagainya. Jadi bebas saja sih, bisa boleh melakukan sedikit variasi dari usulan saya. Ya, tadi Pak Iman ada beberapa game dan sebagainya, boleh juga. Cuman sayangnya kalau kami pinjam peralatan dari Pak Iman nanti takutnya hilang, saya nggak tanggung jawab nih, nanti repot ya. Jadi mungkin kalau punya puzzle di rumah ya bawa puzzle-nya sendiri misalkan. Terus atau kalau kami punya beberapa lukisan, bukan beberapa lukisan ya, beberapa black and white gitu ya, diwarnain aja terus dipakai. Sebenarnya di Google Drive yang saya bagikan itu, sorry Sam, boleh ditayangkan sebentar Google Drive-nya? Iya, oke. Bisa terlihat ya teman-teman ya. Di situ ada belum ya. sabar, nggak usah. Ya, itu ada gambar mewarnai Abdi Mas yang ada kotak. Tolong dipanah aja. Gambar mewarnai Abdi Mas yang di atas proposal ini. Ya udah, itu. Itu boleh dipakai di print, diwarnai, mau dibikin apapun sebelum datang ke sana ya. Kalau kalian
oh mau pakai ini aja ya, saya sudah printkan beberapa set, nanti kita bisa pakai di lapangan gitu ya. Cuman kemarin memang saya akui jumlahnya masih belum saya print semuanya karena jumlah siswa yang di lapangan saya belum pasti kan, kita belum pasti. Jadi kita di sana ada fotokopi punyanya Pak RW yang mungkin nebeng di sana. Nanti saya ganti kertasnya, ya gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Sam dan Yohana. Mungkin di forward ke HP saya, nggak ada. Nothing. Ayo teman-teman, ayo dong nanya dong. Ini saya ngundang para pembicara hebat loh, Pak Iman, Pak Handoko. Mungkin Pak Handoko mau munculkan ini dulu Pak. Si siapa namanya? Nah, kalau ini biasanya saya bahwa ini kalau mau bercerita atau mendongeng atau saat mau pengajaran les, biasanya saya pakai ini namanya temon. Jadi setiap ya mungkin ini karakter saya. Ya kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa gerak halo gitu. Ya nama saya teman-teman gimana kabarnya? Jadi sorot matanya ke sini, setelah itu ke sana. Jadi ini media dongeng biasanya yang saya lakukan saat mendongeng di taman baca atau di luar. Ada juga yang hando ini temon, terus ada yang ubay, ada yang banyak, terus ada lagi yang pokoknya karakternya itu yang satunya pakai pakaian ala Surabaya, Cak Daning gitu. Yang satunya pakaian Jogja. Yang satunya ya kayak gini. Jadi sekalian mengajarkan anak ini loh budaya kita. Kebetulan saya suka budaya sama sejarah. Seperti itu. Gerakannya gini, kalau pakai media gini aja lurus. Halo semua, apa kabar? Baik. Nah, hari ini kita mau apa ya? Yuk, sebelumnya kita berdiri dulu yuk. Yuk ya, berdiri. Kalau gak suka hati tepuk tangan. Jadi dilakukan secara menarik. Namanya Temon. Jangan lupa ya, namanya Temon. Ya, jadi ini juga mungkin promosi Pak Handoko, ini ada lapak sebaya ya di Car Free Day. Oh, di Tunjungan. Car Free Day setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 9. Jam 6 sampai setengah 9. Oke. Dan juga ada di rumah Aksi Sebaya. Itu perpustakaan kecil. Ya, rumah baca ya. Jadi dan banyak sekali peralatannya lengkap, dan kami juga berharap bisa lanjut juga dengan selain di TBM ini mungkin bisa lanjut juga dengan perpustakaan Bapak ya. Oke, tapi mungkin untuk teknis rasanya belum ada pertanyaan. Oke, mungkin terakhir aja nanti setelah ini teman-teman Pak peserta boleh keluar. Nanti setelah saya dismiss ya. Oh ya, jangan lupa absen nama _NRP ya, masukin ke chat room soalnya saya butuh rekap setelah ini dari itu ya. Oke. Dan juga waktu di lokasi jangan lupa wifi dengan anak yang didampingi dan lukisannya atau apapun lah. Kalau puisi ya ditulis di kertas ya tampilkan gitu ya. Mungkin terakhir, teman-teman UKM butuh apa nanti harus disampaikan ke saya, jangan mepet tanggal 18 ya. Jadi minggu depan kalau bisa butuhnya apa saja atau 2 minggu sebelumnya lah itu harus sudah ada alat-alatnya ya. Ya.
Kalau teman-teman yang lain mau bawa sendiri dari rumah boleh aja, tapi saya tidak ini. Dan peralatan sebenarnya sudah saya siapkan. Jadi tadi gunting, gunting, lem, kartonnya dan sebagainya sudah ada. Ya. Cuman kalau misalkan mau buat yang lain, misalkan tadi seperti sarannya Pak Iman, mungkin bisa ini. Terus ada buku-buku matematika, ada buku-buku yang arsitektur. Sayangnya kemarin kan memang kita nggak janjian ya sama UKM sebelumnya. Jadi proposalnya saya susun dulu sebelum saya ngajak Budian dan dan UKM. Jadi mohon maaf buku-bukunya tidak ada 100%. Mungkin kalau misalkan ada titipan buku tertentu yang mau kita carikan di perpustakaannya TBM-nya, mungkin judulnya apa misalnya gitu bisa titipkan ke saya. Oke, ada terakhir pertanyaan dari panitia untuk peserta? Nggak ada? Clear? Beres? Udah mau pulang soalnya. Jam 12. Oke, mungkin saya titip aja buat yang tanggal 11 tolong kita koordinasi di WA grup yang kecil yang saya buat. Belum di invite kalian karena kan masih panjang. Jadi saya per 8 gitu. Jadi nanti udah selesai 8-nya dikeluarin WA operasional. Ya. Nanti yang WA broadcast tetap informasikan yang umum. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Yohana dan Samuel. Kalau misalkan ada yang ganti jadwal, misalkan apa. Oh ya, saya tekankan satu lagi, kami tidak memberikan dispen. Ya, kami tidak memberikan surat dispen. Jadi kan cuma 1 kali dan kita ada bukan bolos ya, tapi tidak masuk ya 25% ya sebenarnya kan. Jadi dengan segala hormat mohon maaf kita tidak bisa memberikan. Soalnya kalau ini ada 8 kali 6, berarti ada 48. Kalau misalkan saya membuatkan surat dispen 1, nanti 47 yang lain nanti minta, Pak, saya minta dispen, Pak, saya minta dispen. Nanti saya bukan abdi mas dong. Ngurusin surat dispen nanti malah. Oh ya, juga kita tidak ada yang semester atas yang semester 7 ya, nggak ada sama sekali ya, kita nggak terima semester 7 ya, soalnya nanti pusing juga masalah pengurusan abdi mas dikejar-kejar ya. Oke, mungkin terima kasih banyak, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Iman dan juga Pak Handoko dan panitia juga yang sudah kerja dari tadi jam 8:30 ya. Makasih Sam, Adrian, Lavinia dan teman-teman juga. Mungkin teman-teman bisa yang peserta boleh meninggalkan tempat, boleh keluar dari Zoom-nya. Yang minta tolong yang panitia siapa namanya tadi? Temanmu? Luisa ya? Luisa bertahan dulu sebentar ya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman, boleh tinggalkan. Oh ya, jangan lupa absen, habis itu tinggalkan. Terima kasih. Sampai jumpa di tanggal yang sudah ditentukan ya. Makasih banyak. Mari. Luisa jangan keluar dulu ya Luisa. Halo? Udah keluar ya, udah nggak usah. Kalau gitu kan cuman yang kita nggak ada lagi ya. Udah clear ya. Stop aja. Mungkin lagi masalah itu kali, trouble jaringan. Terima kasih ya banyak teman-teman. Oke, yes.